Ya, saya mau langsung lanjut ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau tadi kita mendengar pernyataan dari Bang Margarito mengatakan bahwa kalau dari sisi undang-undangnya nih secara hukum, ini memang yang harusnya dipanggil tidak hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena juga ada misalnya pemerintah pusat yang kemudian bertanggung jawab atas hal ini. Anda sepakat soal itu? Dia sangat sepakat karena itu penegakan hukum sangat terlihat berbeda pada kasus ini. Karena itu saya garis bawahi ada yang kebakaran jenggot gitu loh. Nah, dan luar biasa kita. 2 Kapolda dimutasi. Padahal boleh jadi tidak ada salahnya. Tentu teman-teman kepolisian bisa memberi penjelasan. Tetapi akar masalahnya ada pada bangunlah dialog. Ajak Habib Rizik bicara. Malah Anies Baswedan yang pertama kali datang menjelaskan itu kepala daerah yang berprestasi. PSBB-nya paling proaktif, pertama kali minta, bahkan awalnya lockdown karena tahu pandemi ini pintu masuknya dari Jakarta. Kalau dilihat struktur anggaran DKI, 22 juta masker sudah diberikan bagi warga DKI. 5,2 triliun. DKI bekerja keras, Anies Baswedan dan timnya tiba-tiba sekarang ada kejadian 9,5 jam. Saya melihat Mas Anies sudah baik sebagai warga negara. Tapi Pak Margarito jelas kok, itu lidik pasal 93 bisa disangkakan kriminal, berbahaya dalam kondisi sekarang. Yang harus ditegakkan bagaimana sama-sama membangun kohesi, koordinasi agar COVID-19 bisa kita selesaikan. Ingat sudah masuk klaster keluarga, ingat rate-nya mulai naik lagi dan kita belum sampai peak-nya. Ayo semuanya fokus ke urus COVID-19, jangan politiking, jangan politisasi, selesaikan dengan penuh ketekunan. Begitu. Kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Arteria. Bang Arteria, tanggapannya tadi katanya pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab atas hal ini. Ya, pertama yang terkait dengan penegakan hukum yang berbeda sampai 2 Kapolda, saya pikir publik juga sudah mengetahui ya. Banyak alasan, jadi jangan terlalu ditarik-tarik. Justru Bang Mardhani yang mengatakan dan mencoba untuk melakukan mempersepsikan, melakukan framing bahwa giat-giat penegakan hukum yang sedang dilakukan itu syarat dengan politisasi penegakan hukum dan bahkan mungkin terkesan kriminalisasi. Itu yang saya katakan nggak benar itu ya. Sebentar, kemudian perlakuan yang tidak tepat sama sekali. Iya, gantian bos. Gantian Pak Mardhani ya. Kemudian ya. Kita beri kesempatan dulu kepada Bang. Makanya Pak Mardhani, Pak Mardhani itu kalau ngomong pakai data, pakai fakta ya. Kalau dikatakan yang paling bagus, jelas Jawa Timur lah yang paling bagus penegakan protokol kesehatan COVID-19. Terkena ada kampung tangguh, pabrik tangguh, pesantren tangguh, industri tangguh dan sebagainya. Jadi itu terbantahkan lah ya yang begitu ya. Yang kedua, tidak ada kita menyasar Pak Anies ataupun Habib Rizik. Ya apalagi tadi katanya ada law enforcement yang abal-abal. Ini negara hukum, semuanya akuntabel, transparan dan terkoreksi. Kalau ada masalah bisa pra-peradilan, kemudian bisa laporin kemana, bahkan Komisi 3 pun ada Pak Mardhani dari PKS yang mungkin pendapatnya berbeda pasti melakukan upaya proteksi terkait dengan penyikapan-penyikapan yang dilakukan oleh penegak hukum. Jadi semua ruang itu terbuka luas, jadi nggak mungkin juga polisinya macam-macam. Tapi yang ingin saya sampaikan gini, saya ingin meluruskan pendapatnya Pak Margarito. Ya, pendapatnya dikatakan bahwa ini semua tanggung jawab pemerintah pusat. Bacanya undang-undang itu secara penuh deh, baca undang-undangnya ya Pak Margarito ya. Kalau mengatakan bahwa penetapan kebijakan kekarantinaan kesehatan, entah itu lockdown, karantina terbatas, karantina wilayah, itu pusat. Tapi bagaimana teknisnya penetapan itu begitu dijalankannya, itu dipakai menjadi tanggung jawab daerah. Contohnya Pak Anies minta PSBB lagi. Kita hanya mengatakan oke, silakan ya. Untuk penegakan protokol kesehatannya tanggung jawabnya Pemprov. Jadi yang bisa DKI. dipidanakan daerah, bagaimana implementasinya pusat, ya, pakai Pergub, ya. Aparatnya pakai Satpol PP plus kalau ada melanggar yang berbau pidana baru kena ke
institusi Bang kepolisian. Arteri, Bang Arteri, Jadi sebentar. memahami undang-undangnya juga harus kafah Bang Arteri, secara menyeluruh. Bang Arteri. Kami juga ingin dikatakan tadi, Pak Doni gugus tugas nggak ada kaitannya dengan BNPB, dia penugasan khusus. Bukan karena dia BNPB, dia menjadikan kepala gugus tugas. Dia dua hal yang berbeda. Dia ditugaskan khusus. Kebetulan dia kepala BNPB. Apalagi kan irisannya ada. Ini kan termasuk bencana non alam. Nah, kami ingin semuanya bijak, memahami, jangan saling menyalahkan lah. Dan percayakan kepada penegak hukum. Ini masih mencari apakah ada tidaknya pidana. Kalau ada, siapa pelakunya. Bukan berarti Pak Hanis pelakunya. Jadi kalau kita katakan yang kebakaran jenggot itu siapa? Saya pikir Pak Mardhani yang kebakaran jenggot. Oke, kita ke Bang Kan Margarito. semua giat-giat penyelenggara pemerintahan ini pun Bang harus Arteria, juga waktu kita singkat, terkoreksi terakhir. dan Baik. mau dikoreksi. Baik, Bang Arteria, kita ke Bang Margarito, Bang. Ya, Tir. Kau bacalah itu pasal 5 yang benar. Pasal 6 itu yang benar. Maka abang Tadi baca kau sendiri undang-undangnya bilang, utuh. ya, kau bicara yang benar. Tadi kau sendiri bilang si Anies mau perpanjang lockdown, mau Makanya PSBB, abang minta baca izin kepada undang-undangnya pemerintah yang Bang Terry, utuh. kasih waktu untuk Kan Bang kasihan, Margarito. abang hadir ke sini kan sebagai ahli. Bang Terry, kita Tapi kasih kalau waktu ahli untuk Bang memberikan Margarito. pendapat dan keterangan Iya, yang nggak jelas kan begini. nggak benar. Ya, Nggak boleh Anda ini begitu. hadir di sini sebagai seorang Ya. legislator. Jadi nanti Bang abang Terry, kita pernyataan kasih abang waktu itu untuk diketawain Bang orang. Arteria. Ngaco. Bang Arteria, kita boleh kasih waktu untuk Bang Margarito dulu? Jangan Anda ngaco-ngaco jadi memberikan pendapat Anda sebagai tadi sendiri ahli. bilang Anies minta izin Anda yang nggak kepada jelas, pemerintah ya. pusat untuk memperpanjang PSBB atau Baca melonggarkan undang-undangnya, PSBB Bang. dan seterusnya. Apa artinya apa Abang yang Anda ini bilang nggak itu? baca undang-undang Maknanya karena berpendapat. tanggung jawab penyelenggaraan karantina itu ada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah mesti minta izin kepada pemerintah pusat. Berkali-kali di pemerintah daerah itu beberapa pemerintah daerah termasuk Iya, Sulawesi Selatan misalnya ada minta izin PSBB, kepada larangan pemerintah pembatasan pusat keluar untuk masuk, menyelenggarakan. ya, Mengapa yang minta izin? mengeksekusi Karena di tanggung jawab lapangan, ada pada itu pemerintah pemerintah daerah, Bang. pusat. Bang Arteria, kalau ada berbicara, ini Begitu. masyarakat tidak bisa menangkap. Kita kasih waktu dulu. Jadi begini, Nah. tanggung jawab itu ada Saya pada menunggu. pemerintah pusat. Oleh Oke. karena itu Namanya daerah kebakaran tidak jenggot bisa itu. seenaknya menetapkan sebuah daerah itu misalnya mau dilakukan PSBB atau karantina wilayah, ya. Tidak bisa, mesti izin pemerintah pusat. Itu sebabnya Menteri Kesehatan memberikan izin kepada pemerintah-pemerintah daerah melakukan karantina Paham, itu. itu paham. Iya, Itu paham. Nggak masalah nilai itu. hukumnya Iya. adalah karena Penegakan disiplinnya yang ditanyakan tanggung ini kan jawabnya penegakan ada pada disiplinnya. pemerintah pusat. Begitu. Paham Nah, nggak? pemerintah Yang daerah penanggung supaya jawab penegakan teknisnya disiplinnya bisa berjalan siapa? Itu diatur pemangku dengan wilayah. Pergub. Aduh. Begitu. Baik, oke. Anda Baca tidak dulu, lihat Bang, ini Anies undang-undangnya berkali-kali kan pertama kali tadi Pak Mardhani bilang Anies pertama kali mau lockdown dan saya pada waktu itu saya ingat di TV One juga ngotot agar segera di lockdown. Tapi pemerintah pusat bilang Ya, ingat baik. tidak pada waktu itu Pak Jokowi mengirim Pak Menteri Dalam Negeri bilang sama Anies tanggung jawab lockdown karantina segala macam itu ada pada pemerintah pusat. Karena itu Anies tidak bisa lockdown pada waktu itu. Kalau tidak salah, kalau tidak pada waktu itu Anies lockdown. Baik, baik. Baik, Saya Bapak-Bapak, mesti sayang mengatakan sekali ya, waktu kita saya sangat... saran kepada pemerintah agar hentikan ini kasus. Ini tidak bagus dalam semua sudut. Supaya kita beres bernegara. Ini Jorok yang nggak ini. benar, ya. Ini jorok penegakan Kita hukum nggak ada kita begini. kaitannya sama Baik, Pak baik. Habib. Jadi sama kita Pak saya Anies minta dan Pak betul Anies kepada juga nggak pemerintah dijadikan pusat, pesakitan khususnya di Pak sini, Mahfud, jangan diprovokasi. mintalah Bang. kepada Pak Kapolri, hentikan ini Ya, kasus. kita Kasihan tangkap Supaya ini, beres Bang bangsa Margarito. ini. Mari kita urus barang ini Semua secara harus benar. Baik, terima Atas kasih infonya, banyak. terima kasih Bang Margarito, Baik, Bang baik. Mardhani dan Baik. juga Bang Arteria atas Kasih. waktunya. Baik. Semoga sehat Assalamualaikum. selalu. Ada yang kebakaran jenggot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu nampaknya memang kurang waktu kita ya untuk berbincang bersama ketiga narasumber. Kita harus jeda dulu sejenak karena kita akan menghadirkan Sejumlah informasi lainnya ya, saat lagi kami kembali hadir.